bagaimana suaminya, ya udah almarhum ya. Bagaimana suaminya tuh angkatan udara pesawatnya di sabotase lalu masuk ke laut dan ibu sedang hamil. Lalu Megawati tak pernah menyangka hari itu adalah saat terakhirnya bersama sang suami. Air matanya tumpah saat mendengar kabar buruk yang tak pernah terbayang sebelumnya. Hari itu tepatnya tanggal 22 Januari 1970. Melalui rekan dan keluarganya, ia mendapati kabar kalau sang suami tercinta mengalami kecelakaan pesawat di perairan Biak, Papua. Hatinya perih, pikiran berkecamuk, mengingat pada saat berita ini diterima, ia tengah hamil anak kedua yang kemudian diberi nama Prananda Prabowo. Sementara bapaknya Soekarno baru lengser dari presiden 4 tahun lalu, keluarganya dikucilkan Soeharto dan sekarang ia harus kembali menerima kenyataan pahit, suaminya dinyatakan hilang. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Ibu Megawati Soekarno Putri memiliki seorang suami pertama, yaitu Surindro Soedjarso yang berprofesi sebagai pilot. Surindro adalah seorang anggota Tentara Nasional Angkatan Udara Republik Indonesia yang hingga saat ini namanya masih dikenang. Pernikahan Megawati Soekarno Putri dan Surindro terlaksana pada 1 Juni 1968 lalu. Ya, usia pernikahan mereka baru berjalan selama 2 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Rizky Pratama dan Prananda Prabowo. Ayahanda Rizky dan Prananda itu berpangkat Letnan 1 penerbangan di TNI Angkatan Udara. Surindro mempunyai karir dan rekam jejak yang luar biasa selama menjadi TNI AU. Surindro pun memiliki hubungan dekat dengan Guntur Soekarno Putra, kakak dari Megawati sendiri. Dilansir dari situs Kepustakaan Presiden, Guntur adalah figur yang menjodohkan Mega dan Surindro. Dari berbagai sumber, di tahun 1970, Surindro mengalami tragedi tragis saat mengemudikan pesawat Skyfan T-701 di perairan Biak, Papua. Kala itu nasibnya terbilang sangat tragis karena pencarian terhadap pesawat dan dirinya tak pernah membuahkan hasil yang positif. Surindro sendiri sosoknya tinggi dan jangkung, berwajah ganteng dengan model rambutnya berjambul. Di kalangan rekan-rekannya, ia kerap dipanggil dengan Mas Pacul. Lantas, bagaimana kemudian nasib Surindro? Pencarian terhadapnya tak membuahkan hasil. Surindro pun dinyatakan hilang. Megawati terpaksa berbulan-bulan hidup dengan hari kelabu. Apalagi ketika suaminya kecelakaan, dia tengah hamil anak kedua. Hingga tahun 2007 atau 37 tahun setelah musibah, pesawat dan jasad suami pertama Megawati itu tak pernah ditemukan. Hilangnya Pak Surindro sempat menjadi misteri dan menebarkan beberapa gosip di masyarakat, khususnya di kalangan pendukung Soekarno. Kematiannya dicurigai sebagai bagian dari teknik sabotase. Dengan kata lain, Surindro sengaja dihilangkan oleh penguasa pada waktu itu. Maklumlah, kecelakaan itu hanya terpaut 4 tahun setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966. Pada saat itu, rejim Orba di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto memang sedang getol-getolnya menghukum pendukung Soekarno atau yang biasa dikenal dengan istilah desoekarnoisasi. Bahkan anak-anak Soekarno dipersulit untuk melanjutkan sekolah. Maka tak heran jika kemudian Megawati hanya memperoleh ijazah SMA. Dalam berbagai laporan maupun pemberitaan kala itu dikabarkan kalau jasad Surindro tak pernah ditemukan bersama pesawat yang ditumpanginya. Namun belakangan misteri itu kembali menjadi topik perbincangan saat pengamat militer terkemuka Koni Bakri dengan tegas menyatakan kalau pesawat Surindro dan rekan-rekannya sengaja disabotase. Tak hanya itu,
Koni menegaskan bahwa pesawat naas itu berhasil ditemukan, tapi anehnya malah ditenggelamkan lagi. Menurut saya ibu tuh udah selesai dengan dirinya. Dia udah pernah jadi presiden, Pak. Dan dia lahir anak presiden. Coba ya, kalau tempatnya jadi Ibu Mega coba. Anak presiden, ya kan? Melewati segala macam badai. Makanya kalau saya lagi diapa-apain, saya cuma pikir, iya juga ya. Kalinya mah dulu digituin. Ibu digituin, udahlah bawa masalah saya kecil lah gitu kan ya. Karena she been through a lot of things yang menurut saya perempuan normal udah bisa gila, Pak. Loh, orang kan nggak tahu, Pak. Ini anak muda sekarang kan nggak ngerti. Dulu waktu bisa jalan bungka zamannya Pak Harto itu, bagaimana suaminya, ya sekarang udah almarhum ya. Bagaimana suaminya tuh angkatan udara pesawatnya di sabotase, lalu masuk ke laut dan ibu sedang hamil. Lalu pesawat itu ketemu, Pak. Jangan dibilang nggak ketemu. Akhirnya dengan segala pencarian kan ketemu. Tapi ditenggelamkan lagi, Pak. Beliau sedang hamil tuh, Pak. Bayangkan. Bagaimana coba rasanya? Belum lagi yang lain-lain lah. Bagaimana di UI juga ada. Aduh, ibu sempat cerita dengan ini ya. Tapi beliau sudah melewati banyak hal. Jadi menurut saya, pertama tadi beliau udah. Sejak itu, Bu Mega dan anaknya pun tidak sempat lagi melihat jasad terakhir suaminya. Tak berhenti di situ, perjuangan Megawati dan keluarga selanjutnya harus menapaki jalan berduri. Kuasa Soeharto dan Orde Baru mampu meredam keinginan Tras Soekarno untuk masuk politik. Bahkan, Tras Soekarno, utamanya laki-laki, sampai membuat konsensus yang berisi kesepakatan tak akan masuk ke partai politik dan berdiri atas seluruh golongan pada tahun 1982. Artinya, tiada lagi kesempatan bagi Tras Soekarno untuk muncul ke panggung politik Indonesia. Sekalipun kesempatan Tras Soekarno masuk politik terbuka lebar kala itu, kuasa itu tak lain bermuara dari legasi yang dibuat Soekarno masih berada dalam sanubari segenap rakyat Indonesia. Kondisi adem-adem itu membuat Soeharto nyaman jadi orang nomor satu di Indonesia. Namun semuanya berubah kala anak kedua Soekarno, Megawati Soekarno Putri, melanggeng masuk politik pada tahun 1987. Kehadiran Bu Mega seperti membakar api perlawanan sekaligus simbol perjuangan untuk meruntuhkan Orde Baru dan Soeharto. Dan benar saja, Megawati menjadi sosok yang paling diperhitungkan dalam peta politik Indonesia. Bahkan Megawati mampu menjadi orang nomor satu di PDI. Ia didukung oleh segenap kadernya pada Kongres Luar Biasa di Surabaya pada tahun 1993. Pada 10 Januari 1994, Megawati memberikan kritik kepada Orde Baru. Ia menyebut Orde Baru kerap tak sejalan dengan Undang-Undang 1945 dan abai terhadap Pancasila. Empunya kuasa pun mengundang Megawati untuk berjumpa Soeharto dan wakilnya Tri Sutrisno pada 5 Februari 1994. Megawati pun diminta untuk bertindak menjaga persatuan dan kesatuan, bukan malah memecah belah. Nyatanya, peringatan itu tak cukup membuat Megawati jera. Nyalinya melawan pemerintahan Orde Baru malah semakin menjadi-jadi. Perlawanan itu terus dilakukan sampai Soeharto lengser pada tahun 1998. Apa pendapatmu setelah mendengar kisah ini? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar.